Bab 1321. Di mata Aosway, status Charlie hampir kedua setelah ayahnya Qin Gang. Tapi pelatih ini tidak tahu. Dia juga merasa bahwa Charlie hanya sedang beruntung saja, jadi Aosway, yang baru saja bermain-main, percaya padanya. Jadi dia mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Aosway, jangan tertipu oleh anak berbulu seperti ini. Orang seperti ini hanya bisa berbicara di atas kertas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Jika Anda benar-benar membiarkan dia menjadi pelatih Anda, maka Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan berikutnya." Aosway berkata dengan sedikit jengkel, "Saya melarang Anda mengatakan itu tentang guru. Kekuatan guru adalah apa yang dapat Anda bayangkan. Jika bukan karena guru mengingatkan saya hari ini, jika saya mendengarkan pengaturan taktis Anda, maka saya pasti kalah dalam permainan ini sekarang, tidak mungkin untuk maju ke perempat final, dan tidak ada kesempatan untuk memainkan permainan berikutnya." Pelatih tidak menyangka Aosway bahkan tidak akan membeli akunnya. Ini membuatnya sangat marah. Selain itu, Aosway menyebutkan bahwa pengaturan taktisnya barusan tidak sebaik pemuda bernama Wade, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Karena untuk orang seperti dia, bahkan jika Aosway menggunakan pengaturan taktis Charlie untuk mengalahkan pemain Thailand barusan, dia tidak berpikir bahwa Charlie lebih baik dari dirinya sendiri. Dia bahkan merasa jika Aosway menggunakan taktik yang baru saja dia atur, dia mungkin akan memenangkan hal yang sama, dan bahkan menang dengan lebih indah dan sederhana. Jadi dia berkata dengan cara yang aneh, "Aosway, saya dengan senang hati memberi Anda kesempatan, apakah Anda tidak tahu cara mempromosikan pemain profesional di Aurous Hill yang ingin berlatih sanda dengan saya berbaris dan memohon agar saya menerima mereka sebagai murid? Aku memilihmu, ini keberuntunganmu. Jika Anda merindukan saya, maka karir Anda akan berakhir. Tidak akan pernah ada kemajuan nyata. Jika ingin menjadi atlet profesional nasional sejati di masa depan, tanpa bimbingan saya, Anda hanya bisa angan-angan." Qin Gang tidak berharap pelatih ini berbicara begitu saja. Dia berkata dengan suara dingin yang marah, "Pelatih, nada bicaramu sangat keras. Menurut Anda mengapa putri saya memilih Anda sebagai pelatih adalah keberuntungan putri saya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika putri saya bisa mendapatkan bimbingan guru, itu adalah keberuntungannya. Bagimu, itu hanya sampah." Karena Aosway biasanya sangat rendah hati di sekolah, banyak orang tidak tahu latar belakang keluarganya sama sekali, dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah putri Qin Gang. Qin Gang selalu menjadi orang yang tidak muncul atau bocor. Ia memang tidak sepopuler orang kaya lainnya di Aurous Hill. Jadi meski cukup banyak orang yang mengenalnya, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pelatih telah melatih Aosway selama lebih dari setahun. Dia belum pernah melihat Qin Gang. Dia tidak tahu seberapa baik keluarga Aosway. Dia berpikir bahwa Aosway hanyalah putri dari keluarga biasa, dan dia bahkan mungkin mengandalkan berlatih sanda untuk maju. Dia pikir dia memeluknya. Tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain tidak akan menatapnya sama sekali, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah sampah. Ini benar-benar tak tertahankan. Jadi, dia berkata dengan dingin, "Memang benar bahwa saya memiliki beberapa koneksi di Aurous Hill dan bahkan seluruh lingkaran sanda di negara ini. Jika saya ingin memblokir seseorang, itu hanya masalah satu kalimat. Oleh karena itu, sebelum berbicara dengan saya, Anda harus mempertimbangkan pikiran Anda." Bersih. Bab 1322. Qin Gang berkata dengan dingin, "Itu hanya pelatih sanda. Mengapa nada suaramu begitu besar? Meskipun saya bukan salah satu yang teratas, saya masih memiliki beberapa keterampilan. Anda benar-benar tidak percaya. Singkatnya, Anda bisa membunuh putri Qin Gang." "Qin Gang." Pelatih berseru dan bertanya dengan gugup, "Apakah Anda Qin Gang, patriark keluarga Qin?" Qin Gang berkata dengan dingin, "Ini aku, kenapa? Apa pendapatmu? Jangan berani." Pelatih buru-buru berkata sambil tersenyum, "Saya benar-benar mempermalukan diri saya sendiri. Saya tidak berharap Anda menjadi ayah Aosway. Saya telah mengagumi nama Anda sejak lama. Aula sanda dari Aurous Hill Universitas Keuangan dan Ekonomi kami masih berfungsi dengan uang donasi Anda." Qin Gang membuatnya jijik dan berkata dengan dingin, "Nah, kamu bukan lagi pelatih Aosway. Tidak ada yang ingin saya katakan kepada Anda, silakan kembali." Pelatih sangat kesal di hatinya.
Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja secara paksa berpura-pura menjadi kekuatan di depan Gang Qin yang terkenal sekarang. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah bahwa dia sebenarnya telah kehilangan kualifikasi untuk memilih Ao Sui sebagai pelatih. Kerugian ini terlalu besar. Jika dia dapat memimpin Ao Sui untuk mencapai hasil yang baik, Qin Gang secara alami tidak akan memperlakukan dirinya dengan buruk. Ada desas-desus bahwa Qin Gang sangat murah hati. Ambil aula pelatihan Sanda dari Aarhus Hill College of Finance and Economics, dia menyumbang untuk membangunnya. Jelas bahwa 10 juta dapat dibangun menjadi aula pelatihan Sanda kelas 1 di Tiongkok, tetapi Qin Gang secara langsung menyumbangkan 27 juta dan membangunnya. Aula pelatihan Sanda tingkat atas internasional. Dia dulu berpikir bahwa Qin Gang pasti sangat kaya, tetapi hari ini dia mengetahui bahwa putri Qin Gang adalah Ao Sui. Dapat dilihat bahwa agar putrinya dapat berlatih Sanda dengan baik, Qin Gang dapat menyumbangkan 27 juta kepada Aarhus Hill University of Finance and Economics untuk membangun aula pelatihan. Jika dia bisa membawa putrinya untuk mendapatkan hasil yang bagus, dia akan memberikannya pada Aarhus Hill. Beberapa juta bonus? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mencoba untuk kembali, dan berkata dengan tulus, "Guru, untuk memberitahumu, Ao Sui memang pemain Sanda yang sangat bertalenta, tapi hal terpenting baginya sekarang adalah memiliki pelatih yang benar-benar profesional. Latih dia secara sistematis dan pandu taktiknya." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Charlie dengan jijik, dan berkata, "Presiden, seperti pemuda ini yang hanya dapat berbicara tentang tentara di atas kertas, tidak mungkin memiliki pengalaman dan kekuatan yang nyata. Jika Anda memberikan Ao Sui padanya, itu hanya akan menunda masa depan Ao Sui. Seorang pemain berbakat seperti Ao Sui harus diberikan kepada pelatih profesional seperti saya untuk memaksimalkan bakatnya." Ketika Qin Gang mendengar bahwa dia tidak menghormati Charlie berulang kali, dia berteriak dengan marah, "Pelatih, saya pikir Anda telah mengajar Ao Sui selama lebih dari setahun. Saya tidak ingin akrab dengan Anda. Tetapi jika Anda mengatakan sesuatu yang kasar kepada guru, maka jangan salahkan saya karena telah bersikap kasar kepada Anda." Hati pelatih sangat marah, ketertarikan seperti apa yang dituangkan Qin Gang. Dia akan percaya pada orang miskin yang begitu muda. Jika dia terus memahaminya, bukankah dia tidak punya kesempatan sama sekali? Memikirkan hal ini, dia sangat ingin membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang, jadi dia dengan tegas berkata, "Tuan, Sanda adalah keterampilan tinju. Anda tidak bisa meletakkannya di mulut Anda, tetapi meletakkannya di tangan dan kaki Anda." Beberapa orang membicarakannya. Tapi ketika mereka mulai, mereka hanyalah macan kertas. Jangan dibutakan oleh siapapun. Setelah berbicara, dia menatap Charlie dengan dingin, lalu tiba-tiba menyerang, dan dengan cepat meninju wajah Charlie. Pemikiran pelatih sangat sederhana. Dia harus membuktikan kekuatannya di depan Qin Gang, dan membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Wei Diangbao. Hanya dengan cara ini dia bisa membiarkan Ao Sui berlatih bersamanya lagi. Hanya dengan cara ini dia bisa naik ke kapal besar keluarga Qin. Bab 1323. Saat pelatih meninju Charlie, dia sangat meremehkannya. Dia menggunakan kekuatan penuh dengan pukulan ini, dan dia juga percaya bahwa pukulannya akan mampu mengalahkan Charlie secara langsung di depan semua orang. Saya harus mengatakan bahwa pelatih memang memiliki kekuatan. Bagaimanapun, dia telah memenangkan kejuaraan Sanda nasional, dan rata-rata orang benar-benar bukan lawannya. Pukulannya cepat dan keras, dan bahkan Ao Sui, yang juga telah berlatih Sanda selama bertahun-tahun, tidak merespon, apalagi Qin Gang dan Stephen. Namun, kecepatan yang dibanggakan The Coach di mata Charlie, ibarat slow motion, tanpa ancaman. Selain itu, menurutnya dia benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan dalam pukulan ini. Bahkan jika dia berdiri diam dan cukup kuat untuk memberinya pukulan, dia tidak bisa menyakitinya dengan pukulan itu. Namun, bahkan jika tidak ada ancaman baginya, itu sama sekali tidak mungkin untuk bajingan semacam ini untuk memukul Charlie. Oleh karena itu, ketika pelatih hendak memukul pintunya dengan pukulan, ia tiba-tiba mengangkat tinjunya untuk menemui tinju lawan dan membantingnya. Pukulan Charlie secepat peluru meriam keluar dari ruangan, dan pelatih tidak bisa bereaksi sama sekali. Tepat ketika pelatih mengira dia bisa membunuh Charlie dengan satu pukulan, dia tiba-tiba merasa tangan kanannya terkena pukulan besi, dan dengan bunyi gedebuk, ada rasa sakit yang parah dan suara tulang patah.
Di depan tinju Charlie, tinjunya bahkan tidak diremas, dan setelah kritik, seluruh tinjunya benar-benar hancur. Pelatih memegang tangan kanannya yang hancur, berteriak kesakitan, dan memandang Charlie dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan agak tidak normal. Satu pukulan bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat, yang jauh di luar jangkauan pengakuannya sendiri. Charlie menatapnya saat ini, dan berkata dengan suara merendahkan, pada level seperti Anda, dan Anda jauh dari melatih seorang juara dunia. Dengan kerja keras seperti ini di mana-mana, lebih baik latih keterampilan bisnis Anda. Untuk menghindari rasa malu. Meskipun pelatih penuh dengan kebencian terhadap Charlie di dalam hatinya, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya lagi dan hanya bisa melarikan diri dari tempat kejadian dengan putus asa. Saat ini, Aosue tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan, Anda sekarang adalah pelatih saya. Kapan Anda akan membimbing saya untuk berlatih?" Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Kapan pertandingan Anda berikutnya?" Aosue buru-buru berkata, "Pertandingan berikutnya adalah siang lusa." Charlie bertanya lagi, "Siapa yang akan kamu mainkan di game berikutnya?" Aosue berpikir sejenak, dan berkata dengan gugup, "Saya adalah pemain kualifikasi di grup 5. Saya harus bermain melawan pemain kualifikasi di grup 6 sesuai dengan peraturan. Pemain unggulan nomor 3 dalam game ini ada di grup 6, jadi ini akan menjadi pertandingan berikutnya bersamanya." Charlie bertanya, "Siapa pemain unggulan nomor 3? Aosue buru-buru berkata, "Pemain unggulan nomor 3 adalah Joanna dari Brasil." "Ya Tuhan, saya pasti tidak bisa mengalahkannya." Bab 1324. Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu belum mulai berkelahi, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya? Menurutku kamu pasti bisa mengalahkan gadis ini." Aosue berkata dengan malu-malu, "Tuan, kekuatanku, aku sendiri tahu betul, lawan ini sangat kuat. Dia adalah pemimpin di antara pemain sanda wanita muda Brasil, dan kekuatannya memang jauh lebih kuat dariku." Charlie tersenyum tipis di telinganya, "Jangan lupa obat ajaib yang kuberikan padamu terakhir kali. Meskipun kebugaran fisik Anda saat ini sangat baik, masih ada celah besar antara itu dan Tuan yang sebenarnya. Namun, jika Anda meminum obat ajaib itu, kekuatan fisik Anda, kecepatan reaksi, akan sangat meningkat, maka, saya yakin kekuatan Anda juga akan meningkat pesat. Mengalahkan Joanna Brasil itu, sama sekali tidak ayo." Aosue teringat obat ajaib yang diberikan Charlie padanya sebelumnya. Saat itu, dia sedang mencari guru untuk meminta obat kepada ayah. Awalnya dia hanya menginginkan satu obat dan dia merasa puas, tetapi dia tidak mengharapkan guru memberikan 2 obat, jadi ayahnya memberinya obat ajaib lagi. Tapi obat ajaib itu telah disimpan dengan baik olehnya, dan tidak pernah berpikir untuk memakannya. Ini terutama karena dia tidak tahu bahwa obat ajaib ini juga bisa memperkuat tubuh. Saat itu, dia hanya mengira obat ajaib ini adalah obat penyembuhan setelah luka, jadi dia menyimpannya di tempat yang aman untuk keadaan darurat. Jadi Aosue memandang Charlie dan bertanya dengan heran, "Tuan, apakah obat ajaib itu masih dapat meningkatkan kekuatan pribadi?" "Tentu saja." Charlie mengangguk dan berkata, "Ini dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda dalam banyak hal. Meski kebugaran jasmani Anda sudah sangat kuat, sejujurnya dibandingkan dengan orang kulit berwarna di Amerika Latin, memang masih ada gap genetik, dan terkadang sulit untuk ditembus. Tampaknya orang kulit hitam selalu pandai berlari. Itu karena orang kulit hitam lebih eksplosif daripada orang lain." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Namun, jika kamu meminum obat ajaib yang kuberikan padamu, kamu secara fundamental dapat meningkatkan fungsi fisikmu, dan bahkan membuat fungsi tubuhmu melebihi orang-orang itu." Aosue buru-buru bertanya, "Tuan, jika saya meminumnya, dapatkah obat ajaib yang Anda berikan lulus tes doping?" Tes doping untuk pertandingan olahraga sangat ketat. Jika Anda diketahui menggunakan obat doping, Anda akan didiskualifikasi atau bahkan dilarang secara permanen. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Obat ajaib saya bergantung pada resep yang bagus dan kekuatan obat murni, dan tidak ada hubungannya dengan stimulan yang dimurnikan secara kimiawi. Tidak akan pernah ada masalah." Aosue berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu saya akan minum obat ajaib itu ketika saya kembali hari ini." Charlie mengangguk, "Aku akan kembali saat kamu bermain besok sore." "Bagus.
Aosue sangat bersemangat dan bersorak gembira. Qin Gang di samping buru-buru berkata dengan hormat, "Guru, sekarang hampir tengah hari, atau saya ingin mengundang Anda untuk menikmati mie di siang hari dan makan masakan rumahan di rumah?" Charlie ingin menolak, tetapi dia berpikir bahwa jika Aosue akan minum obat di sore hari, dia bisa memperhatikannya dan pada saat yang sama membantunya memandu penyerapan obat. Selain itu, Claire baru-baru ini bekerja lembur di perusahaan pada siang hari, dan umumnya tidak pulang untuk makan. Tuan tua juga sibuk dengan perguruan tinggi tua tempat Mei Qing belajar, jadi dia pasti tidak akan kembali pada siang hari. Elaine, ibu mertua, sendirian di rumah, dan tidak perlu kembali dan memasak untuknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi dan membuat keributan. Ngomong-ngomong, aku akan ada di rumahmu siang ini untuk membantu Aosue menyerap obatnya." Ayah dan anak Qin Gang dan Aosue mengangkat alis mereka dengan gembira ketika mereka melihat Charlie berjanji untuk makan di rumah. Charlie tidak pernah menjadi tamu di rumah mereka, jadi mereka berdua menantikannya, dan berharap mereka bisa lebih dekat dengan Charlie kali ini. Terutama Little Pepper Aosue, dia telah terobsesi dengan Charlie selama 1 atau 2 hari. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk berkembang bersama Charlie. Kesempatan hari ini sangat bagus. Bab 1325. Melihat Charlie akan menjadi tamu di rumah pada siang hari, Aosue dengan senang hati pergi ke ruang tunggu untuk berganti pakaian. Sebelum pergi, dia berkata kepada Charlie, "Tuan, tunggu aku harus mandi, tapi jangan khawatir, ini akan segera kembali." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir, sibuk dengan urusanmu." Qin Gang di samping berkata, "Tuan, ini cukup berantakan di sini, atau mari kita istirahat di kereta dorong, saya akan membiarkan seseorang mengemudi dengan RV hari ini." Charlie tersenyum sedikit, "Oke, lalu pergi ke mobil dan tunggu." Stephen berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, tolong." Ketika Charlie meninggalkan stadion bersama Qin Gang dan Stephen, pelatih, yang baru saja dipukul dengan tangan kanannya oleh Charlie, datang ke ruang tunggu atlet dengan wajah hitam. Di pintu masuk lounge ini, terdapat bendera Jepang dengan tulisan, "Pemain Jepang, Nanako," tertulis di atasnya. Pelatih sejenak ragu-ragu di depan pintu, tetapi masih mengetuk pintu ruang tunggu. Segera, pintu terbuka, dan seorang pemuda, memandangnya dengan curiga, dan bertanya, "Siapa kamu?" Pelatih buru-buru tersenyum dan berkata, "Halo, saya ingin menemukan Nona Nanako, dan pelatihnya, Tuan Yamamoto Kazuki." Pria muda itu menoleh dan berkata kepada pria paruh baya dan gadis muda di ruang tunggu, "Mr. Yamamoto, Nona Ito, pria ini datang untuk menemui kalian berdua." Alis Yamamoto Kazuki berdiri dingin, dan dia bertanya, "Kamu siapa? Apakah kita saling mengenal?" Pelatih tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Yamamoto, saya pelatih sanda. Dalam kompetisi sanda selama 10 tahun, saya berpartisipasi dalam pertempuran atas nama Tiongkok, tetapi saya dikalahkan oleh Anda saat itu. Apakah kamu tidak ingat?" Yamamoto Kazuki berkata dengan arogan, "Aku tidak bisa menghitung orang yang kalah dariku. Bagaimana saya bisa mengingat semuanya?" Pelatih mengangguk dengan canggung, dan berkata, "Tuan Yamamoto, saya adalah Choachin Aosue untuk kompetisi ini, gadis yang mewakili Cina." "Oh tidak, mantan pelatih, saya sudah mengundurkan diri sekarang." Yamamoto Kazuki mengerutkan kening dan berkata, "Aosue, mengapa saya belum pernah mendengar tentang pemain ini? Dalam kompetisi ini, di antara 5 pemain unggulan teratas, seharusnya tidak ada yang ini, bukan?" Pelatih mengangguk dengan cepat, "Tidak, dia belum pernah dipilih sebagai pemain unggulan sebelumnya, jadi Anda mungkin tidak memperhatikannya." Yamamoto Kazuki bertanya dengan dingin, "Lalu apa maksudmu datang kepadaku?" Pelatih buru-buru berkata, "Saya ingin mengungkapkan pesan kepada Anda. Aosue ini telah menemukan anak yang sangat jahat dan berbisa sebagai seorang pelatih. Jika Nona Nanako akan bertemu Aosue di game berikutnya, dia harus berhati-hatilah dengan pelatihnya." Yamamoto Kazuki dengan jijik berkata, "Saya tidak percaya bahwa orang seperti ini akan menjadi hebat. Saya Yamamoto Kazuki, seorang pejuang tingkat harta nasional. Murid yang saya ajar juga merupakan pejuang sanda tingkat harta nasional. Kekuatan Nanako, apalagi mahasiswa dari seluruh dunia, bahkan jika atlet saat ini dari seluruh dunia berpartisipasi dalam Olimpiade, Nanako memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan.
Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Keikutsertaan Nanako dalam kompetisi ini sebenarnya hanyalah pelatihan. Tujuan sebenarnya adalah untuk berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya dan memenangkan medali emas. Pelatih mengangguk dan memuji, saya tahu Tuan Yamamoto, kekuatan Anda luar biasa, dan murid pribadi yang Anda latih sendiri secara alami sangat kuat, tetapi pemuda yang saya bicarakan memang memiliki beberapa keahlian. Lihat tangan kananku. Dengan begitu, pelatih segera menyerahkan tangan kanannya. Yamamoto Kazuki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat luka di tangan kanannya.